Oke guys, selamat malam seluruh para netizen yang ada di rumah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh Daily Vlog. Oke, guys, kita kembali lagi di cerita seram malam ini ya guys. Sorry guys, kalau misalnya agak-agak kelihatan nih guys, karena ini misalnya burungnya sorry ya, karena lensanya agak bukan autofocus ini guys. Oke, sekarang saya akan menceritakan ya guys sebuah kasus ya guys, kasus pembunuhan ya, masih misteri lagi nih guys. Nah ini guys, judulnya adalah, nah tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini dulu, support channel ini dulu guys, terus biar uploadnya bisa tiap hari. Oke, kasus ini bernama kasus Black Dahlia guys. Nah, kasus pembunuhan dan mutilasi yang tidak pernah terpecahkan guys. Nggak tahu ya apa sampai sekarang ini ya masih belum terpecahkan ya. Aku bacain aja, kita sharing-sharing aja guys, kita sharing-sharing cerita. Nah, apa ya guys, si Black Dahlia ya guys, ini kalau kalian belum pernah mendengar ya kata-kata dari Black Dahlia ini guys, mungkin sebagian besar mengenalnya sebagai sebuah band beraliran death metal asal Michigan, Amerika guys, yakni The Black Dahlia Murder, yang sudah beberapa kali bermain di Indonesia guys. Nah, berarti band metal ini sudah sering ya mungkin main ke Indonesia ya. Namun sebenarnya Black Dahlia adalah persamaan sebuah kasus pembunuhan yang paling brutal di Amerika guys, yang hingga saat ini tidak terpecahkan guys, bahkan oleh FBI ya guys. Sekalipun kasus ini yang kemudian menginspirasi band The Black Dahlia ya guys, sebagai Black Dahlia Murder sebagai nama mereka guys, karena kasus ini ya guys, sampai FBI, agen FBI ini agen yang paling yang bisa dibilang paling pinter ya dari polisi, dari siapapun ya, gak bisa guys. Nah, kasus ini adalah pembunuhan seorang wanita muda ya guys, bernama Elizabeth Short, yang ditemukan tewas dalam keadaan telanjang dan dimutilasi. Bahkan beberapa bagian tubuhnya seakan dijadikan mainan bagi pembunuhnya guys, seperti sobeknya ujung bibir hingga mendekati telinga, mirip seperti tokoh Joker dalam film Batman guys. Nah, Joker kan ini ya guys, set gini tuh guys, sobek ya guys. Nah, Elizabeth Short saat itu berusia 22 tahun, sedang mencoba karir di Hollywood guys. Nah, menjadi mungkin dunia perfilman ya mungkin ya, Hollywood ya. Nah, Short dijuluki Black Dahlia setelah kematiannya yang mengerikan karena kegemarannya memakai pakaian hitam ya. Tidak hanya itu, persamaan ini juga merujuk pada film kriminal berjudul Blue Dahlia yang dirilis setahun sebelum kematiannya. Short juga sedang meletakkan bunga dahlia di kepalanya sebagai aksesoris ya guys, hiasan ya guys. Nah, kasus mengerikan ini berawal pada tanggal 15 Januari 1947 ketika seorang warga setempat dan anaknya sedang berjalan-jalan di Leimert Park, Los Angeles. Saat itu ia melihat sesosok wanita yang sempat dikira sebagai maneken tergeletak di sisi luar jalan guys. Nah, bagi yang belum tahu maneken itu kayak itu loh guys, patung yang di kalau di mall-mall tuh kan ada patung yang diem gitu dikasih baju, nah itu maneken guys, kayak gitu guys, patung panjangnya nih guys. Nah, oke guys, aku lanjutin lagi ya guys. Nah, saat ditemukan ya guys, tubuh Short dalam keadaan terpotong menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bawah, mirip seperti maneken yang sedang dipisahkan antara badan dan pinggang ke bawah ya. Saat dilihat lebih dekat ya guys, ia yakin bahwa yang ditemukan adalah manusia guys, dengan wajah yang rusak guys. Tidak lama setelah ditemukan ya guys, polisi, FBI, dan wartawan memenuhi lokasi itu dan melabel kasus ini sebagai kasus pembunuhan paling kejam yang pernah ada pada masa itu guys. Tak ada noda darah sama sekali dalam tubuhnya yang pucat, hingga ada dugaan bahwa Short telah dimutilasi di tempat lain dan tubuhnya telah dicuci bersih guys. Nah, berarti pembunuhnya ini psikopat ya guys, pinter guys, menghilangkan jejak ya guys dia guys. Hasil otopsi menunjukkan ya guys, adanya tindak kekerasan, bekas ikatan tali terdapat pada pergelangan tangan dan kaki. Dan tidak hanya itu,
Memar juga ditemukan pada bagian kepala Short yang mengindikasikan adanya benturan pada tumpul sebelum ia meninggal. Mutilasi juga diduga dilakukan setelah Short tak bernyawa dan dilakukan sekitar 10 jam sebelum mayatnya ditemukan. Short ditemukan dalam keadaan telanjang. Meski begitu, tidak ada jejak sperma dan organ intim Short. Wah, menepis dugaan bahwa pembunuhannya telah memperkosa Short sebelumnya, guys. Berarti diperkosa gitu. Jadi, guys. Nah, dan pihak penyelidik ya, guys, mengatakan bahwa pemotongan tubuh dilakukan dengan sangat rapi, guys, sesuai dengan anatomi manusia, guys. Ini membuat polisi menaruh kecurigaan bahwa pelaku mungkin saja memiliki latar belakang pendidikan medis atau kedokteran, guys. Pelakunya mungkin pernah belajar di mungkin atau kuliah ya di jurusan kedokteran atau tim medis, jadi dia tahu cara motong-motong badan gitu, guys. Nah, dan selang beberapa waktu kemudian sebuah surat diterima oleh kantor polisi setempat. Surat ini tidak ditulis dengan tangan, tetapi dengan menggunakan huruf-huruf yang disusun dari potongan koran. Belakangan disebut dengan istilah surat kaleng, guys. Di dalam amplop itu terdapat banyak benda pribadi Short. Bahkan pengirim surat ini juga mengatakan bahwa benda-benda tersebut adalah barang, guys. Bukan lain ya, guys. Bukan yang lain-lain ya, guys. Barang-barang yang dimiliki oleh Short yang sebelumnya berada di dalam tas, guys. Dan semua barang di dalam amplop itu beraroma bensin, seolah-olah pengirim telah menghapus sidik jari dengan bensin, guys. Nah, kurang tahu lagi, guys, apakah bisa, guys, menghapus sidik jari dengan bensin, guys. Saya bukan mengajari, guys. Coba dilakukan, guys. Nah, berbagai cara pun dilakukan oleh polisi dan FBI demi mendapatkan bukti baru atas jalan gelap kasus ini, guys. Namun apa yang mereka lakukan seakan tidak membuahkan hasil, guys. Sekitar 200 orang telah diinterogasi, guys. Jadi polisi mungkin sudah mengumumkan gini-gini, ketemu sekitar 200 orang yang dicurigai diinterogasi, guys. Bahkan sebagian besar dari mereka juga telah melakukan tes kebohongan, guys. Dan hasilnya itu nihil, guys. Gak ada apa ya, guys. Bukan penjahat gitu, bukan penjahatnya, guys. Nah, dan berbagai spekulasi pun muncul terkait pembunuhan ini, guys. Nah, salah satunya adalah penolakan ajakan untuk berhubungan intim lantaran Short sedang hamil, guys. Hamil, guys. Ini bejat banget nih ya, guys. Namun teori ini pun luluh karena berdasarkan hasil otopsi Short tidak sedang hamil dan belum pernah hamil. Oh, untung, guys. Untung nih, guys, Short gak hamil ya. Coba kalau Short hamil terus bayang ya, guys, gimana ya, guys. Nah, aku lanjutin lagi, guys. Dan pada tahun 2017 ya, guys, Blue Mary Atwell dalam bukunya yang berjudul Black Dahlia, Red Rose menuliskan hal yang mengejutkan banyak orang, guys. Bahkan banyak juga yang mempercayai kebenarannya, guys. Nah, Atwell mengatakan bahwa pelaku pembunuhan bernama Leslie Duane Dillon, seorang bellboy yang sudah pernah ditahan oleh polisi namun kemudian dibebaskan, guys. Waduh, ini penjahat yang ya, guys, pinter ya, guys, licik, guys. Dan Atwell menulis bahwa Departemen Kepolisian LA atau Los Angeles dengan sengaja membiarkan pembunuh Short lolos karena Sersan Finis Brown, salah satu dari 2 penyidik utama kasus itu, adalah seorang polisi yang diduga korup, guys. Jadi mungkin polisi ini nutupi, guys, nutupi siapa pembunuhnya karena ditapuk sama dua guys, dikasih kon kudu nutupi ki. Nah, dan polisi diduga memiliki hubungan dengan Mark Hansen, seorang pemilik klub malam dan bioskop lokal yang diduga bekerja sama dalam pembunuhan ini, guys. Nah, dan teori ini, guys, didapatkan Atwell dari Bruce Williams, seorang pensiunan kepolisian Long Beach. Ia mengatakan kepada Atwell bahwa ayahnya, Richard F. Williams, pernah bergabung dalam tim yang bertugas untuk menyelidiki kasus ini, guys. Bahkan ia menyebut tim kepolisian ini sebagai LAPD, Gangster Squad, guys. Tidak hanya itu, Bush mengatakan bahwa para petugas ini memiliki hubungan dengan tersangka Leslie Dillon, guys.
Dalam kesaksiannya, Bush mengatakan bahwa ia pernah mendengar sang ayah membahas kasus ini dengan temannya, Con Keller, atau juga seorang LAPD Gangster Squad. Ayah Bush mengatakan bahwa ia yakin Dillon merencanakan pembunuhan dengan dua orang lain, Mark Hansen dan satu orang misterius bernama Jeff Connors. Nah, dalam laporan kepolisian, Jeff Connors ditulis sebagai sosok imajinasi Dillon, guys. Namun untuk membuktikan ini semua, Atwell mengatakan bahwa hal ini tidak mungkin dapat dilakukan. Nah, dan kata Atwell, ucapan Atwell ya, guys. Nah, aku sangat sulit memeriksa dokumen karena kepolisian Los Angeles tidak akan pernah membuka file pembunuhan ini, guys. Katanya si Atwell ya, guys. Dan meski begitu, guys, Atwell yakin bahwa Short dibunuh di Astor Motel, tempat di mana Dillon dilaporkan tinggal. Bersamaan dengan itu, Henry dan Clara Hoffman, pemilik motel, melaporkan penemuan salah satu kabin mereka berlumuran darah dan kotoran pada tanggal 15 Januari 1947, guys. Dan saat itu seorang saksi mengatakan melihat seorang wanita berambut gelap mirip dengan Short dan seorang pria yang mirip dengan Mark Hansen, guys. Nah, kata si Atwell lagi, ini ucapnya Atwell lagi, guys. Kasus ini tertutup karena Mark Hansen memiliki hubungan dengan para polisi, guys. Nah, jadi mungkin dia punya channel polisi banyak ya, guys. Ditapu sama duitnya, ditutup mungkin. Nah, dan Atwell juga mendapatkan banyak ketidakpercayaan dari berbagai pihak, guys. Dan Black Dahlia yang Malang ini, guys, akhirnya dimakamkan di Oakland dan ibunya Phoebe pindah ke daerah di dekat makamnya, guys. Nah, pembunuhan Short ini, guys, dicatat sebagai salah satu kasus pembunuhan yang paling brutal dalam sejarah Amerika, guys. Bahkan majalah Time menulisnya sebagai kasus tak terpecahkan yang paling terkenal di dunia, guys. Jadi gitu, guys, ceritanya. Jadi intinya ya, guys, dari cerita ini masih ada polisi yang korup mungkin di zaman itu ya, guys. Jadi ya zaman sekarang juga ada ya, guys. Bukannya aku mau apa ya, guys, mau menyalahkan ya, tapi masih ada loh gitu. Nah, gitu, guys. Masih banyak polisi korup, guys. Jadi ditakut semua sama Mark Hansen nih ya, untuk menutupi kasus ini, guys, biar gak terkuak, guys, kuat ke dunia ya, guys. Nah, guys, gitu dulu, guys, cerita kali ini, guys. Dan semoga netizen merasa terhibur atau takut ya dengan cerita ini ya, karena ceritanya cukup misteri ya, guys. Ini mungkin sampai sekarang, guys, masih belum terpecahkan, guys. Yuk, guys, gitu dulu video kali ini, guys. Thank you for watching to this video, guys. Jangan lupa saksikan video-video selanjutnya yang lebih menarik lagi. Saya Teguh Daily Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bye bye. Yeah.